Suatu hari di tahun 1328, seisi istana Majapahit sontak geger. Jayanegara tewas bersimbah darah di peraduannya. Penguasa Majapahit itu ditikam oleh tabib istana Ratanca ketika mengobati sakit bisulnya. Gajah Mada sebagai pengawal raja tidak tinggal diam. Ia keluarkan kerisnya untuk menusuk Ratanca hingga tewas. Skandal pembunuhan Jayanegara tersebut masih menjadi misteri. Lalu, siapa sesungguhnya dalam pembunuhan Jayanegara? Setelah Prabu Kertarajasa Jayawardhana mangkat, maka putra satu-satunya yang bernama Jayanegara naik tahta. Ia adalah anak dari Wijaya dan Darapetak, seorang putri dari kerajaan Melayu yang dihadiahkan kepada Wijaya. Menurut Negara Kertagama, Raden Wijaya menikahi 4 putri Kertanegara, raja terakhir Singasari. Keempat putri tersebut adalah Tribhuwaneswari sebagai Paramaisuri dan Nahendra Dwita, Jayendra Dewi, serta Gayatri sebagai selirnya. Sementara Darapetak merupakan seorang putri dari kerajaan Melayu yang dihadiahkan kepada Wijaya. Dari kelima istri Wijaya tersebut, hanya Gayatri dan Darapetak yang dikaruniai keturunan. Gayatri melahirkan 2 orang putri, yakni Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat. Sedangkan Darapetak menurunkan Jayanegara. Oleh karena itu, Jayanegara diangkat sebagai putra mahkota menggantikan Wijaya. Jayanegara naik tahta pada tahun 1309 dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundaparandya Dewa Adiswara. Banyak orang Majapahit yang tidak senang dengan naiknya Jayanegara menjadi raja. Salah satu penyebabnya adalah karena Jayanegara berdarah campuran Jawa dan Melayu, bukan keturunan murni Wangsa Rajasa. Setelah itu, Jayanegara juga bukan lahir dari permaisuri, melainkan istri selir. Padahal, sebelum menikah dengan Darapetak, Raden Wijaya sudah punya 4 istri yang semuanya adalah putri Kertanegara. Namun, Darapetak berhasil membujuk Raden Wijaya untuk menjadikan putranya Jayanegara sebagai putra mahkota. Jayanegara dikenal sebagai raja yang sangat buruk. Ia tidak memiliki kemampuan dalam memerintah istana. Menurut para raton, ia dijuluki Kalagemet yang berarti jahat dan lemah. Julukan itu disematkan karena sang raja memiliki kepribadian yang kurang baik dan dianggap lemah sebagai penguasa. Salah satu tindakan buruknya yaitu ingin menikahi saudaranya sendiri, yakni Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat, agar ia tidak perlu khawatir kehilangan tahtanya. Selain itu, ia kerap melecehkan istri para Dharmaputra. Menurut para raton, Dharmaputra diartikan sebagai pegawai istana yang disayangi raja. Dharmaputra dibentuk oleh Raden Wijaya ketika duduk di tahta Majapahit. Anggota Dharmaputra diantaranya adalah Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Setelah Jayanegara dinobatkan, banyak terjadi guncangan internal, termasuk timbulnya serangkaian pemberontakan. Pemimpin pemberontakan ini justru dari orang-orang yang dulu sangat loyal terhadap Raden Wijaya. Setelah Raden Wijaya wafat, mereka menganggap tahta Majapahit jatuh di tangan orang yang salah.
di antaranya pemberontakan Rasemi pada tahun 1316, pemberontakan Nambi di tahun yang sama, hingga pemberontakan Rakuti pada tahun 1319. Namun, Jayanegara selalu lolos dari maut dalam berbagai aksi pemberontakan tersebut. Pada masa itu, muncul tokoh penting dalam sejarah, yaitu Gajah Mada yang berhasil menumpas berbagai pemberontakan pada masa Jayanegara. Bahkan ia berhasil melarikan Jayanegara dan keluarga istana ketika Rakuti berhasil menduduki istana. Setelah itu, Gajah Mada juga berhasil merebut kembali istana Majapahit di pangkuan Jayanegara. Nyawa Jayanegara justru melayang ketika situasi kerajaan sudah agak tenang di tangan orang dalam istana yang tidak lain adalah tabib istana sekaligus seorang Dharma Putra, yaitu Ratanca. Kemudian Ratanca berhasil dibunuh oleh Gajah Mada tanpa melalui sidang hukum yang berlaku. Lalu, siapa sebenarnya dalam peristiwa pembunuhan tersebut? Banyak referensi yang menyebut Gajah Mada ikut andil dalam peristiwa matinya Jayanegara pada tahun 1328. Ada beberapa alasan, yaitu yang pertama, Gajah Mada membiarkan Ratanca memasuki kamar sang raja tanpa adanya pengawalan yang ketat. Padahal kita mengenal Gajah Mada sebagai sosok yang tegas, teliti, dan sigap melindungi sang raja. Dalam kasus ini, Gajah Mada terkesan membiarkan Ratanca melakukan pembunuhan. Alasan yang kedua, Ratanca langsung dibunuh di tempat tanpa melalui proses hukum yang berlaku saat itu. Padahal pada masa itu penegakan hukum dilakukan dengan cara yang tegas, baik untuk rakyat maupun kalangan istana. Namun, yang dilakukan Gajah Mada seolah menutupi motif utama pembunuhan oleh Ratanca. Yang ketiga, Jayanegara terkenal sebagai raja yang lemah, sangat jauh berbeda dengan Gajah Mada yang tegas dan memiliki cita-cita penyatuan Nusantara. Mungkin ia mendukung pembunuhan ini supaya Majapahit diperintah oleh seorang raja yang kuat dan mampu mendukung cita-citanya menyatukan Nusantara. Apakah betul Gajah Mada yang menjadi dalang pembunuhan? Mari kita cermati lebih dalam lagi. Slamet Mulyana juga mengungkap versi lain perihal misteri matinya Jayanegara. Disebutkan bahwa pembunuhan itu memang dilakukan oleh Ratanca dan telah direncanakan sebelumnya. Ratanca kesal terhadap Jayanegara setelah menerima laporan dari istrinya bahwa sang raja telah berbuat tidak sopan terhadap dirinya dan dua orang saudara tirinya, yakni Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat. Mengetahui hal ini, Ratanca kemudian melapor kepada Gajah Mada, tapi sang patih tidak segera bertindak. Lantas, Ratanca merencanakan pembunuhan kepada sang raja. Ia membunuh sang raja ketika dipanggil untuk menyembuhkan penyakitnya, yaitu penyakit bisul. Irdrek memiliki kesimpulan yang mengejutkan. Ia menyebutkan pembunuhan Jayanegara merupakan konspirasi Gayatri bersama Gajah Mada. Gayatri adalah ibu dari Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat dan merupakan salah satu istri dari Raden Wijaya. Meskipun ia bukan permaisuri, namun Gayatri merupakan istri kesayangan Raden Wijaya, sehingga ia mendapatkan gelar Gayatri Rajapatni. Menurut Drake, Gayatri dan Gajah Mada ingin menghabisi nyawa Jayanegara karena kepemimpinan sang raja yang sewenang-wenang serta niat Jayanegara yang ingin menikahi kedua putrinya. Gayatri merupakan putri Kertanegara. Ia belajar banyak dari sosok Kertanegara yang kala itu hampir menyatukan Nusantara di bawah Panji Singasari. Namun, cita-cita ayahnya harus gugur bersamaan dengan pemberontakan Jayakatwang. Visi penyatuan Nusantara itu terus tumbuh dalam dada Gayatri. Makanya, ia terus berusaha mewujudkan mimpi tersebut. Ketika Jayanegara naik tahta, ia tidak melihat visi itu di dalam Jayanegara. Selain itu, Jayanegara bukan wangsa rajasa, sehingga ia sangat tidak setuju dengan pengangkatan Jayanegara. Visi penyatuan akan terwujud apabila Majapahit dipimpin oleh seorang yang kuat dan berpengaruh.
Gayatri menurunkan cita-cita penyatuan Nusantara kepada anaknya, Dyah-Gitarja atau Tribhuwana Tunggadewi. Sehingga ketika Jayanegara tewas, maka Tribhuwana Wijaya Tunggadewi naik tahta, dan yang menjadi penasehat dalam penentuan kebijakan adalah ibundanya, Gayatri. Selain itu, setelah Jayanegara mati, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih atau Panglima tertinggi Majapahit pada tahun 1334. Maka Sumpah Palapa pun diucapkan oleh Gajah Mada dan memulai visi penyatuan Nusantara yang nantinya dapat tercapai ketika masa Hayam Wuruk, anak dari Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Skandal pembunuhan Jayanegara merupakan kasus yang begitu menggemparkan. Bagaimana tidak, kisah yang penuh konspirasi tersebut tumbuh subur di kalangan istana. Namun menariknya, setelah konspirasi tersebut selesai dan Jayanegara tewas, Majapahit mengalami perkembangan pesat dan mencapai kejayaan pada masa Hayam Wuruk. Jadi, tidak selamanya skandal pembunuhan itu buruk jika kita memahami konteks di zaman itu ya.